Halo Simpakers, selamat datang dan selamat bergabung di Sempak Film. Di episode kali ini Sempak Film bakal mereview alur sebuah film yang dirilis tahun 2021 yang dibintangi oleh aktor terkenal produk dalam negeri yang tidak lain adalah Joe Taslim dan aktor-aktor Asia lainnya. Film ini mengisahkan tentang pertarungan terakhir dari dua perguruan berbeda yang berambisi untuk menguasai bumi. So, tak perlu berlama-lama, mari kita saksikan. Inilah Mortal Kombat. Di awal film, Simpakers akan diperlihatkan dengan pemimpin klan ninja Shirai Ryu yang bernama Hanzo Hasashi sedang mengambil air bersama anaknya yang akrab dipanggil Anto. Sementara istrinya Hayati asik membersihkan halaman rumah tempat tinggal mereka. Mendengar adiknya menangis, Anto pergi menenangkan adiknya di dalam rumah, sementara Hanzo kembali melanjutkan pekerjaannya. Mendengar tangisan si adik tak kunjung henti, Hayati langsung bergegas ke dalam rumah untuk menenangkannya. Setibanya di sana, ternyata si bayi menangis karena suhu di dalam rumah sangatlah dingin. Tak lama kemudian, Hayati dikejutkan dengan anak buah Hanzo yang sedang dibantai. Melihat kejadian tersebut, Hayati langsung menyembunyikan bayinya di bawah lantai. Dan tiba-tiba, Bihan si pengendali es dari klan ninja Lin Kui muncul di hadapan Hayati dan Anto. Hanzo どこだ父上にならたか Sementara di kejauhan, Hanzo mendengar teriakan Hayati dan sontak ia bergegas pulang ke rumahnya. Sesampainya di sana ia melihat Hayati dan Anto telah tewas membeku. Hanzo pun menyadari kalau ini ulah Bihan si pengendali es. Mengetahui ada pergerakan anak buah Bihan dari belakang, Hanzo langsung menghabisi mereka semua. Setelah menghabisi anak buah Bihan, Hanzo langsung pergi menemui Bihan yang lagi duduk manis di atas batu tanpa kopi untuk membalaskan istri dan anaknya. Pertarungan kedua mempelai pun dimulai. Dari pertarungan tersebut, Bihan berhasil mengalahkan Hanzo. Dan sebelum itu, Hanzo berkata pada Bihan untuk mengenali wajahnya. Selepas Bihan pergi, Hanzo yang sekarat mendengar tangisan anaknya di dalam rumah. Ia pun berusaha mendekati suara tersebut, namun apalah daya tangan gak nyampe. Hanzo pun tewas dengan luka-luka. Disinilah kita tahu berjamaah kalau ternyata Hanzo nato naga di tangannya. Dan tiba-tiba muncul api dari tangan Hanzo dan menghanguskannya. Tak lama berselang, Raiden si Dewa Petir datang menyelamatkan anak Hanzo sebagai keturunan terakhir dari klan ninja Shirai Ryu. Disinilah Simpakers akan dibawa pada sebuah alkisah di mana penghuni Outworld akan menghancurkan Earthrealm jika menang satu turnamen lagi. Namun ada ramalan dari Ibu Rara si pengendali hujan yang menyatakan bahwa alam Earthrealm akan diselamatkan oleh anak Hanzo Hasashi yang menyatukan semua petarung Earthrealm untuk membungkam kesombongan penghuni alam Outworld. Dan pertarungan ini disebut Mortal Kombat. Ribuan tahun setelah kematian Hanzo Hasashi, Simpakers diperlihatkan dengan seorang petarung One Pride MMA yang akrab disapa Choli yang siap untuk bertarung. Ia disemangati istri dan anaknya yang bernama Ellison dan Emily. Dan pertarungan pun dimulai. Dari pertarungan tersebut, Choli berhasil dibuat keok oleh lawannya sendiri. Sementara di alam Outworld, Samsung memberitahu Bihan tentang kebenaran ramalan dari Ibu Rara karena ada petarung di bumi yang punya tato naga yang diklaim sebagai keturunan Hanzo Hasashi. Namun Bihan tidak percaya dengan ramalan Ibu Rara dan ia mengganti namanya sebagai Sub-Zero. Samsung pun menyuruh Sub-Zero untuk menghabisi semua petarung di bumi.
still Earthrealm's champions. Di sisi lain, Senpakers diperlihatkan dengan Choli yang asik menikmati santapan malam bersama keluarganya di warung makan Solo. Dan sebelum itu ada si gundul bernama Jack yang mengagumi tato naga di dada Choli. Choli pun menjelaskan kalau itu bukan tato melainkan tanda lahir. She's smart. See you around, champ. How'd he go? Dan tiba-tiba suasana berubah drastis, di mana Choli dikejutkan dengan hujan es yang ternyata di balik itu ada Sub-Zero yang datang untuk membunuh Choli dan keluarganya. Jack yang dari tadi memantau Choli langsung menyelamatkan mereka. Di perjalanan, Choli disadarkan kalau tanda lahir yang dimilikinya bukan tanda biasa melainkan orang pilihan yang akan mewakili bumi untuk bertarung. Dan tiba-tiba Sub-Zero menghadang mereka semua. Demi menyelamatkan Choli dan keluarganya, Jack melawan Sub-Zero dan menyuruh Choli pergi menemui Sonya Blade di West Washington. Dari pertarungan tersebut, Jack harus rela menerima kekalahan pahit dengan kedua lengannya terputus. Di sisi lain, Choli pergi menemui Sonya Blade untuk mengetahui lebih dalam arti tanda naganya. Setibanya di sana, ia dihadang seorang wanita dan Choli mengatakan kalau ia diutus Jack untuk menemui Sonya Blade sembari menunjukkan tanda naganya. Dan ternyata, wanita itulah Sonya Blade. Choli pun dibawa masuk ke dalam markas tempat Sonya merencanakan misi khusus bersama Jack. Sonya juga bercerita kalau mereka pernah menghadapi manusia berkekuatan super yang memiliki tanda naga seperti Choli, dan Jack berhasil membunuh orang tersebut, dan tiba-tiba tanda naga orang tersebut pindah ke tubuh Jack. Disinilah Sonya berusaha memecahkan teka-teki tersebut dan menemukan sedikit jawaban bahwa membunuh manusia yang memiliki tanda naga, maka tanda tersebut akan pindah ke tubuh si pembunuh. Sonya juga memperjelas kalau Choli merupakan orang pilihan yang akan bertarung mewakili bumi melawan spesies di alam lain yang tidak diketahui keberadaannya. Dan pertarungan tersebut bernama Mortal Kombat. I think there's another tournament coming. I swear to God I'm gonna get to the bottom of it. Most of them are dead already. Choli juga diperkenalkan dengan Keno, seorang tahanan dari Sonya Blade yang diborgol di ruangan kecil. Dan tiba-tiba mereka dikejutkan dengan kehadiran reptil utusan Samsung untuk membunuh Choli. Pertarungan pun dimulai. Di tengah pertarungan, reptil tersebut terkena tembakan Sonya dan Keno memanfaatkan darahnya untuk melepas borgolnya. Setelah itu, Keno ikut membantu mereka dan berhasil mencabut jantung reptil tersebut, dan lewat peristiwa itulah Keno memiliki tanda naga dari reptil yang ia bunuh. Selepas kejadian itu, Sonya melanjutkan misinya untuk mencari kuil Raiden. Namun ia tidak tahu keberadaan kuil tersebut, dan ternyata Keno mengetahui lokasi kuil tersebut dan bersedia menjadi penunjuk jalan dengan bayaran 3 juta dolar. Tanpa basa-basi, Sonya langsung mengiyakan tawaran tersebut. Esok harinya mereka pergi ke kuil Raiden dengan bantuan Keno Air. Setibanya di lokasi, Choli dan kawan-kawan turun dari pesawat dengan bantuan parasut. Di perjalanan menuju kuil, mereka dihadang oleh Linglung dari Padepokan Nurzat Sajati pimpinan Gus Samsudin atau Order of Light, sembari memuncratkan api dari tangannya dan mengenai Keno. You just shot a fireball. There's much to learn. Just teach me how to do it. Mengetahui mereka adalah petarung dari bumi atau Earthrealm yang mencari kuil Raiden, Linglung langsung mengantar mereka menuju kuil. Setibanya di sana mereka diperlihatkan dengan lukisan-lukisan kuno tentang perjalanan Mortal Kombat. Tak lama di sana, Linglung langsung membawa mereka di sebuah ruangan yang ternyata di ruangan tersebut ada Jack, sahabat Sonya Blade yang sedang diobati untuk memulihkan kembali kedua tangannya. Well, is he gonna live? To find a way to heal him. Give them time to do their work. Kemudian Linglung mempertemukan mereka pada Raiden. Raiden pun mengatakan kalau mereka belum siap untuk bertarung. Terlebih lagi, Sonya yang hanya punya 2 tanda di dada yang tidak bernaga. Di sisi lain, Linglung yang sedang bertapa dikejutkan dengan kemunculan Sub-Zero, dan sontak Linglung menyerangnya dengan bola api, namun serangan tersebut tidak berarti apa-apa bagi Sub-Zero. Linglung yang kewalahan melawan Sub-Zero datang dibantu oleh saudaranya yang bernama Chulun. Dan ternyata Sub-Zero tidak sendirian, ia datang bersama Samsung dan Milena untuk menghancurkan kuil Raiden.
Dan tiba-tiba muncullah Raiden dan membuat perisai dengan tongkat petirnya agar penghuni Outworld tidak dapat menembus kuil tersebut. Shang Tsung pun pergi meninggalkan kuil Raiden. Selepas insiden tersebut, Linglong dan Chulun mulai melatih para petarung bumi untuk mendapatkan arkana mereka masing-masing, terkecuali Sonya Blade karena tidak memiliki tanda naga. Latihan pun dimulai dari Choli yang dilatih Chulun dan Keno yang dilatih Linglong. Dari latihan ini, Choli dan Keno tidak berhasil mendapatkan arkana mereka, malah Choli yang terluka oleh topi milik Chulun. Di sisi lain, Sonya yang tidak diizinkan berlatih pergi menemui Jack yang sekarang memiliki lengan besi. Di sana Jack merasa pesimis dengan tangan barunya, namun Sonya menyemangatinya agar terbiasa dengan lengan tersebut. Either you keep going, I can't help. get off your fucking ass, maybe. Malam harinya di meja makan, terlihat Keno yang emosian gara-gara Chulun yang tidak memberinya telur burkun dan mengejeknya sebagai orang yang tidak bisa goyang pargoi. Keno yang merasa terhina makin emosi pada Chulun. Dan tiba-tiba muncul sinar laser dari mata Keno. Dan akhirnya berkat telur burkun dan hinaan goyang pargoi, Keno berhasil membuka arkana tanda naganya. Of the Black fucking Dragon! Taking orders from this... Berhubung waktu turnamen yang makin mepet, esok harinya Choli kembali berlatih untuk mendapatkan arkananya. Namun apalah daya, hasil tak sesuai dengan keinginan. Di sela-sela latihan, datanglah Raiden dan mengatakan kalau Choli anak dari Hanzo Hasashi yang ia selamatkan ketika Hanzo tewas dibunuh oleh Sub-Zero. Raiden juga mengatakan kalau roh Hanzo berada di Natural Realm atau neraka yang di suatu saat akan muncul untuk membalaskan dendamnya. Setelah menceritakan kejadian itu, Choli yang tidak menemukan arkananya dikembalikan Raiden ke keluarganya. Be with your family. Sementara di Outworld, Shang Tsung mengumpulkan semua anak buahnya untuk membunuh semua petarung di bumi. Di sana ada Nitara, Kabal, Reiko, Milena, Goro, dan Sub-Zero. Kemudian Shang Tsung mengutus Kabal yang kenal baik dengan Keno untuk membujuknya menghancurkan perisai petir yang melindungi kuil Raiden. Tidak butuh waktu lama, Kabal berhasil membujuk Keno untuk menghancurkan perisai petir tersebut. Setelah perisainya hancur, Shang Tsung dan semua anak buahnya masuk ke dalam kuil dan menyuruh mereka membunuh semua petarung bumi di kuil tersebut. Look at yourself. I am the Black Dragon. I am the Black Dragon. Name your price, then double it. The prophecy has begun. Di sisi lain, Choli dikejutkan dengan Goro yang diberi misi untuk membunuh mereka semua. Tak tinggal diam, Choli sebagai kepala kakak saat itu meladeni ancaman tersebut. Melihat Choli yang sekarat, Ellison langsung mengambil kampak Wiro Sableng dan menebas pinggang Goro. Merasa kesakitan, Goro mengejar Ellison dan Emily yang hendak kabur menggunakan mobil. Melihat Ellison dan Emily yang butuh pertolongan, Choli langsung mendapatkan arkananya dan langsung membunuh Goro tanpa ampun. Sementara di kuil Raiden, Sonya berhasil dibuat keok oleh Milena. Mengetahui Sonya tidak punya tanda naga, Milena langsung pergi meninggalkan Sonya. Disinilah Keno mengambil kesempatan dengan melempar Sonya di atas batu dan membunuhnya di bawah reruntuhan tangan patung. Di saat bersamaan, Shang Tsung dibuat murka oleh Chulun karena berhasil membunuh Mitara dan menggunakan topi somelnya. Di sisi lain, Sonya yang terkurung oleh bongkahan batu datang diselamatkan oleh Jack. Dan tiba-tiba Jack berhasil mendapatkan arkananya berupa tangan besi berkekuatan super. Selepas kejadian itu, Raiden datang dan mengembalikan Choli karena sudah mendapatkan arkananya. Raiden juga memberitahu Sub-Zero kalau Choli adalah anak dari Hanzo Hasashi. Kemudian Raiden kembali membuka portal untuk membawa petarung bumi di ruang hampa. Namun Choli berhasil ditahan oleh Sub-Zero. Melihat kejadian itu, Chulun mencoba menyelamatkan Choli, namun ia malah ketangkap Shang Tsung dan menyerap jiwanya.
Tak rela sepupunya mati terbunuh, Linglong mencoba menyelamatkan Chulun, namun Choli menahannya dan mereka tertarik portal Raiden menuju ruang hampa. Disinilah Choli diberi kunai milik ayahnya oleh Raiden. Setelah itu, Choli bersama teman-temannya menyusun strategi untuk mengalahkan anak buah Samsung dengan memanfaatkan Raiden yang bisa menempatkan mereka pada target masing-masing. Sementara Sub-Zero yang terlalu kuat di antara petarung Outworld akan dikeroyok secara bersama-sama. Pertarungan dimulai dari Jack melawan Reiko, dan ia berhasil menuntaskan tugasnya dengan sempurna. Di sisi lain, Sonya sedikit kewalahan melawan Keno, tapi ia berhasil membunuh Keno dan tanda naganya berpindah ke tubuh Sonya. Sementara Linglong yang balas dendam atas kematian Chulun berhasil menghabisi Kabal dengan arkana apinya. Dan terakhir ada Choli yang hampir saja dibunuh Milena. Namun Sonya tidak mau diam, ia menembak Milena dengan arkana barunya hingga tewas. Dan tiba-tiba Choli dikejutkan oleh Sub-Zero yang berhasil menangkap Ellison dan Emily yang kemudian ia menggilir Choli ke tempat penyanderaan. Melihat istri dan anaknya yang dibekukan, Choli langsung menyerang Sub-Zero. You will die with your family. Ketika hendak membunuh Choli menggunakan kunai milik Hanzo, tiba-tiba Hanzo datang menyelamatkan mereka dan mengatakan kalau ia bukan lagi Hanzo melainkan Scorpion. Di tengah pertarungan, Hanzo berhasil menyatukan keluarga Choli dan membunuh Sub-Zero dengan kekuatan apinya. Setelah acara selesai, Scorpion kembali ke alamnya dan menitip pesan kepada Choli untuk tidak mengambil hak orang lain karena susu Nona sudah bau rokok surya. Sepeninggal Scorpion, Raiden muncul bersama teman-teman Choli dan kemudian Samsung datang mengambil jasad Sub-Zero dan bersumpah untuk membalaskan dendamnya. I will not bring fighters. Karena terlalu lama pidato, Raiden langsung mengembalikan Samsung ke Outworld dan subscribe, komen, like, colok jari multi di bel-belnya sempat biar tidak ketinggalan dengan segala macam rupa, bentuk, dan gaya video dari Simpak Film. Tamat, segitu aja, sampai ketemu di cerita selanjutnya dan thanks colokanmu Sempak.